Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, Majelis Jemaat GPB Immanuel Wer Supratman Mataram mengucapkan selamat Hari Natal. Dan saat ini kami berikan kesempatan kepada Bapak Ibu, baik yang ada di dalam ruang ibadah maupun yang ada di rumah, untuk memberikan atau menyampaikan salam Natal kepada orang-orang yang ada di sekitar. Majelis Jemaat GPB Immanuel Wer Supratman Mataram menyambut dengan penuh sukacita kehadiran Bapak Ibu Jemaat sekalian dalam ibadah Natal kedua, baik Bapak Ibu yang ada di dalam ruang ibadah saat ini maupun yang berada di rumah masing-masing. Tema ibadah kita saat ini adalah menjaga anak hadapi tantangan, yang diambil dari Injil Matius pasal 2 ayatnya yang ke-13 sampai 15. Pelayan firman pada ibadah saat ini akan disampaikan oleh Pendeta David Darius Dewi. Kiranya Tuhan Yesus Sang Bayi Natal berkenan akan ibadah dan bakti diri kita. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang akan memasuki ruang ibadah. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita tabiskan ibadah kita pada saat ini dengan suatu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ibu bapa yang diberkati Tuhan, demikian nas pembimbing yang diambil dari kitab Injil Matius pasal 2 ayat 1 dan ayat yang kedua yang menjadi dasar ibadah kita pada saat ini. Dan terimalah salam. Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan, Tuhan menyertai engkau.
Dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun akan datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, sebelum pembacaan Alkitab pada hari ini, di mana bacaan hari ini diambil dari kitab Injil Matius pasal 2 ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Marilah kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Engkau telah memberkati pribadi lepas pribadi kepada kami semua sebagai anak-anak Tuhan yang saat ini akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Buatlah kami mengerti akan kehendak-Mu ya Allah di dalam firman yang akan kami renungkan pada saat ini. Jauhkanlah cobaan, godaan yang mengganggu pikiran kami. Tapi sebaliknya, kuasailah kami dengan Roh Tuhan, sehingga kami mampu mengerti firman itu. Terpujilah nama Tuhan, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah berdiri untuk menyambut pembacaan Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari Injil Matius pasal 2 ayatnya yang ke-13 sampai 15. Injil Matius pasal 2 ayat 13 sampai 15 yang menyatakan, setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga,
lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada, Salam. Walaupun suasana virus corona masih merajalela di mana-mana, tidak terkecuali di lingkungan kita, virus corona begitu kuat dan sulit dipahami oleh akal sehat manusia. Mungkin di lingkungan Bapak Ibu ada terdengar atau Bapak Ibu sendiri dapat melihat bagaimana dampak daripada COVID-19 ini. Ibu Bapak jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, hari ini kita melakukan ibadah perayaan Natal kedua. Apa yang Bapak Ibu dan saya pikirkan tentang makna Natal itu sendiri? Bagi orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, makna Natal bagi kita bukan fokus pada benda-benda yang kelihatan, seperti rumah kita, atau jajan kue Natal yang kita pernah setiap tahun mesti banyak di rumah kita. Namun saat ini mungkin Bapak Ibu sedih, kecewa dengan suasana yang terjadi. Tapi kita selaku anak-anak Tuhan mau diberi pemahaman yang sungguh-sungguh dalam apa arti dari Natal itu sendiri. Fokus utama kita pada Natal ini bukan pada benda-benda yang kelihatan, tetapi fokus utama kita bagaimana Bapak Ibu dan saya memahami tentang kebaikan Allah, tentang kasih Allah yang luar biasa. Makna Natal itu sesungguhnya berbicara tentang kasih Allah itu sendiri melalui kelahiran bayi kudus, yaitu Yesus Kristus. Ibu Bapak jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Injil Matius pasal 2 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15. Kita bisa membaca isi daripada firman itu, di mana kita mengerti tentang Yesus yang dari bayi sudah mengalami kesusahan dan penderitaan. Ini semata-mata dilakukan oleh Yesus yang dirancanakan oleh Allah untuk kepentingan Bapak, Ibu, dan saya. Bagaimana Allah sangat mengasihi dunia ini
secara khusus yang ada di dalamnya adalah Bapak, Ibu, dan saya. Ibu, Bapak, Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, tema renungan kita pada saat ini yaitu menjaga anak hadapi tantangan. Dalam bacaan ini sangat jelas. Tantangan pertama yang dihadapi oleh Yusuf dan Maria, Ibu Yesus itu adalah tantangan yang dikejar oleh orang yang tidak menyukai kelahiran Yesus itu. Ibu, Bapak yang saya kasih di dalam Tuhan, sebagaimana kita ketahui, Bethlehem itu tidak jauh dari Yerusalem. Kalau jalan kaki hanya memakan waktu tidak sampai 2 jam. Ya, katakan 1 jam setengah lah. Dari Yerusalem ke Bethlehem. Yesus dilahirkan di Bethlehem. Sementara Herodes, raja yang menguasai Yerusalem dan Bethlehem di sekitarnya itu ada di Yerusalem. Sangat-sangat dekat. Kalau Herodes mau mencari Yesus dan membunuhnya. Ibu, Bapak yang saya kasih di dalam Tuhan, tantangan yang begitu berat yang harus dialami oleh Yusuf dan Maria pada waktu itu. Mereka dalam ketakutan, mereka dalam kebingungan. Tetapi ketika mereka dalam kebingungan itu, Allah datang melalui malaikat. Dalam mimpi, Yusuf diingatkan, hendaklah engkau meninggalkan Bethlehem dan pergilah, amankanlah bayi yang baru dilahirkan itu, yaitu Yesus, ke Mesir. Ibu, Bapak yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, begitu Yusuf mengerti dan mendapatkan mimpi yang disampaikan oleh malaikat itu, dia segera melakukan. Ibu, Bapak yang saya kasihi di dalam Tuhan, mungkin ada yang bertanya di antara kita semua, mengapa harus menghindar dari Herodes? Bukankah kelahiran Yesus itu adalah suatu rencana daripada Allah? Bukankah Allah Maha Kuasa? Allah bisa saja membunuh Herodes supaya Yesus tidak dibunuh pada saat itu. Ibu, Bapak yang saya kasih di dalam Tuhan, Yusuf melakukan perintah Allah, membawa Yesus dan Maria ibunya untuk menghindarkan diri dari Bethlehem menuju Mesir. Di sini sesuatu hal yang indah yang kita dapat. Yusuf itu mau taat kepada Allah. Bukan kita pahami tentang kemahakuasaan Allah, tentang kebaikan Allah, tentang Allah yang akan menolong segala yang dibutuhkan oleh Yusuf dan Maria, khususnya juga pada waktu itu bayi Yesus. Bukan berbicara itu, tetapi kita mau melihat betapa taatnya Yusuf dan Maria membawa bayi Yesus itu ke Mesir. Yusuf adalah orang yang taat kepada Allah. Ibu, Bapak yang saya kasihi dalam Tuhan, adakah kita mau hidup dalam ketaatan seperti yang dilakukan oleh Yusuf? Yusuf melakukan tugas itu dengan kesetiaan. Dia menjalankan apa yang Tuhan mau.
bukan apa yang dia mau. Ibu bapak yang diberkati Tuhan, menjalankan Natal pada saat ini bukan hal yang mudah bagi kita. Tetapi kita diingatkan supaya kita dalam mengerti, memahami makna Natal itu, bagaimana Allah sangat mengasihi ibu bapa dan saya, sehingga di dalamnya kita diberi kemampuan oleh Tuhan, sehingga bapak ibu dan saya memiliki akal budi yang baik, akal budi yang bijaksana, yang mentaati apa yang Tuhan mau. Dan hal yang kedua, kita diajar bagaimana Yusuf menjadi orang tua yang baik. Dia bertanggung jawab kepada anaknya, dia bertanggung jawab kepada istrinya. Itulah sebabnya dia mengikuti apa yang Tuhan mau. Dan hal yang berikutnya, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apa yang kita lihat dalam bacaan ini, mengapa harus Mesir, tempat Yusuf diperintahkan oleh Allah untuk diam di sana? Ibu bapak jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan, Mesir bukan kekuasaan daripada Herodes, sehingga Herodes tidak boleh dan tidak bisa menguasai Mesir. Dan yang kedua, di Mesir itu ada banyak orang Yahudi. Jadi bagi Yusuf mengikuti perintah Tuhan, karena Mesir ada juga orang-orang Yahudi di sana. Jadi bagi Yusuf, Mesir bukan tempat yang asing baginya. Bapak Ibu jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan, ketika kita memahami, mengerti makna Natal ini, kita diingatkan oleh Tuhan. Kalau Mesir itu dijadikan tempat Yesus, Yusuf dan Maria bisa berada di Mesir. Bagi orang pada umumnya bisa saja mengatakan Mesir itu tempat orang menyembah berhala, dewa-dewi. Tetapi bagi Allah itu tempat yang aman. Apa yang disucikan oleh Allah dan tidak boleh dianggap tidak baik oleh manusia. Ibu bapak yang saya kasih di dalam Tuhan, oleh sebab itu memaknai Natal pada saat ini, ada beberapa pelajaran bagi kita semua. Yang pertama, kita mau taat apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan kita bersyukur kita bisa ada di Pulau Lombok dan bisa tinggal di Kota Mataram dan sekitarnya. Kita bisa menikmati suasana damai. Di sini kita bisa bertumbuh. Di sini juga kita bisa saling mengasihi satu dengan yang lain. Suami mengasihi istri, anak-anak menghormati orang tuanya. Begitu juga istri mengasihi suami, mengasihi anak-anak dan lingkungannya. Makna Natal sesungguhnya adalah bagaimana Bapak Ibu dan saya mewujud nyatakan kasih daripada Allah itu. Dan hal yang kedua, sebagai orang tua, kita diingatkan untuk tetap bertanggung jawab segala kebutuhan anak-anak. Baik itu anak-anak ketika kita menggendongnya, sampai anak itu bertumbuh, bahkan sampai dia dewasa. Tetap tanggung jawab orang tua yang baik, orang tua yang setia kepada Allah, akan terus mengasihi anak, istri, atau begitu juga sebaliknya. Tentunya dalam damai sejahtera Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, virus corona terasa di mana-mana. Tapi kita mau memaknai kasih Allah itu selalu ada di tengah-tengah kita berada. Dimanapun kita berada, kita selalu merenungkan akan kasih Allah itu.
Berbahagialah Bapak Ibu yang merenungkan firman ini, yang memahami tentang arti daripada Natal itu yang sesungguhnya. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita berdiri untuk mengucapkan pengakuan iman rasuli. Hendaklah kita masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita satu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, terpujilah nama Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami betapa besarnya kasih Allah, sehingga kami mengerti tentang makna Natal, dan pada akhirnya kami diberkati oleh Tuhan karena kasih sayang Tuhan yang tidak pernah putus-putusnya. Terima kasih Engkau memberikan kemampuan kepada kami sebagai orang tua yang baik, orang tua yang hidup dalam ketaatan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, orang tua yang menjadi contoh yang baik bagi anak-anak dan juga bagi orang tua. Bagi orang lain juga kami mau pahami, supaya kami membagi kasih dan makna Natal itu kami jalankan untuk kepentingan sesama kami. Bapa yang baik,
Kami berdoa untuk jemaat yang saat ini yang mengalami kelemahan, Engkau memberikan kekuatan. Yang mengalami sakit penyakit, Engkau akan pulihkan ya Allah. Engkau akan memberikan kekuatan juga penghiburan bagi mereka yang mengalami duka cita. Engkau akan senantiasa memberkati anak-anak Tuhan. Kami berdoa juga untuk lingkungan dimanapun kami ada. Biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan membagi kasih sebagai wujud nyata dalam arti makna Natal yang sesungguhnya. Kami mau mengasihi lingkungan kami. Walaupun COVID-19 ini masih merajalela di mana-mana, anak-anak kami sulit belajar secara tatap muka. Engkau akan memberikan roh hikmat kepada kami semua, supaya kami sebagai orang tua mampu merangkul, memberikan pemahaman lebih dalam tentang kasih Allah kepada anak-anak yang kami kasihi. Kami diberkati oleh Tuhan setiap waktu, sehingga kami mampu memberikan tanggung jawab yang baik untuk anak-anak kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa dan menyerahkan pelayanan dan kegiatan daripada PHMJ. Pendeta, Engkau memberkati diaken dan penatua. Engkau akan memelihara, Engkau akan memberkati setiap pelayanan mereka ya Allah. Hamba-Mu berdoa untuk Bapak Pendeta Yance Tonapa. Engkau memberikan semangat, kesehatan yang baik, jalan keluar ketika beliau menghadapi masalah-masalah, baik itu dalam pelayanan maupun dalam kegiatan setiap hari. Engkau akan memberkati setiap langkah kaki kehidupannya dalam pelayanan bersama istri dan anak. Berkatilah. Hamba-Mu juga mau berdoa untuk Bapak Pendeta Sony sekeluarga dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya, dalam kebersamaan bersama jemaat juga Tuhan memberkati. Hamba-Mu berdoa untuk hamba-Mu sendiri sekeluarga. Tolong berkatilah dalam pelayanan, dalam kegiatan, membantu kebersamaan pelayanan di gereja GPIB Immanuel WR Supratman. Berkatilah kami semua pelayan-pelayan Tuhan. Begitu juga Vikaris Yonatan, Engkau memimpin, Engkau mempersiapkan segala yang dibutuhkan oleh anak muda ini. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati bangsa dan negara kami yang kami cintai, mulai dari pusat, Bapak Presiden dan wakilnya, para menteri, gubernur, bupati, bahkan desa, dusun yang paling bawah juga Tuhan memberkati. Engkau memberikan semangat kepada setiap anak-anak Tuhan. Berkati juga pegawai gereja, pengatur sound system, dan juga pemandu lagu. Engkau memberkati setiap anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang melayani di minggu ini juga Tuhan memberkati. Berkati juga Bapak Pendeta yang ada di gereja Bung Karno, Bapak Pendeta Victor. Engkau memimpin, Engkau menuntun bersama Ibu Pendeta sebagai pendeta jemaat juga Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa yang baik. Berkatilah kiranya kehidupan kami masing-masing, dan jagalah selalu. Berikanlah kami semangat ya Allah untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa kami di dalam kasih Kristus Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, ketika kita memberi persembahan sebagai wujud syukur kepada Tuhan, kiranya kita juga menghayati hikayat orang-orang Majus dari timur, yaitu ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah Tuhan, ke dalam rumah itu, dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Matius 2:10-11. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan kita dalam doa yang diucapkan Simeon ketika ia menantang bayi Yesus dalam Lukas 2 ayat 28-32. Mari berdoa. Sekarang ya Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Kiranya Engkau berkenan akan syukur hati kami ini, ya Tuhan. Amin. Warta Jemaat, salam sejahtera. Umat yang dikasihi Tuhan, dalam rangka pelaksanaan panggilan dan pengutusan gereja membangun jemaat misioner, majelis jemaat mengingatkan seluruh warga jemaat akan tanggung jawabnya untuk ambil bagian aktif dalam membangun tubuh Kristus melalui kegiatan-kegiatan secara daring yang berlangsung di rumah-rumah. Selanjutnya, mohon perhatian warga jemaat untuk penegasan warta jemaat dalam sepekan ini. 1. Ibadah Minggu. Ibadah Minggu tanggal 27 Desember 2020 akan dilaksanakan secara daring melalui channel YouTube GPIB Immanuel WR Supratman Mataram mulai pukul 08 WITA. 2. Ibadah malam akhir tahun dan tahun baru 2021. Ibadah malam akhir tahun dan tahun baru 2021 akan dilakukan secara daring dan
luring atau tatap muka. Ibadah secara luring atau tatap muka selengkapnya dapat dilihat pada warta jemaat atau dapat langsung menghubungi kantor majelis jemaat. Persiapan ibadah malam akhir tahun dan tahun baru dilaksanakan pada hari Senin 28 Desember 2020 pukul 18.00 WITA bertempat di Gereja Jalan WR Supratman Mataram. Diharapkan kehadiran seluruh petugas dalam ibadah tersebut. Demikian penegasan warta jemaat hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, marilah berdiri. 2 Petrus pasal 1 ayat 19 berkata, dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Jemaat yang diberkati Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah untuk menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.